Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub tinggal bersama ibunya, yang bernama Mbok Randa. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari, Jaka Tarub dan Mbok Randa bertani di sawah. Pada suatu malam, ketika Jaka Tarub tertidur dalam lelapnya, ia bermimpi mendapat istri seorang bidadari yang cantik jelita turun dari kayangan. Ternyata waktu itu adikku ya juga ya, dan dapat jelas teringat di kataku. Aduh, aku jadi tak sedih lagi. Baik, mungkin aku pulang saja. Saat Jaka Tarub sedang melamun, tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok. "Kukuriu!" menandakan pagi sudah tiba. Ibu Jaka Tarub pun terbangun dari tidurnya. Siang hari ketika Mbok Randa berada di sawah, tiba-tiba datang Pak Ranu pemilik sawah sebelah menghampirinya. Bo, ngapain, Bo? Ini membersihkan tanaman-tanaman. Jadi begini, kenapa anakmu sampai saat ini belum nikah juga? Entahlah, mengapa kamu menanyakan itu, Pak Ranu? Jadi gini, aku berniat menjodohkan anakmu dengan anakku, Laraswati. Hah? Mendengar niat Pak Ranu, ia sangat senang. Laraswati ialah seorang gadis yang sangat cantik jelita dan lemah lembut tutur katanya. Ia yakin Jaka Tarub pun mau menjadikan Laraswati sebagai istrinya. Namun, Mbok Randa tidak ingin mendahului keputusan anaknya. Ia berpikir bahwa Jaka Tarub sudah dewasa dan mempunyai keinginan sendiri. Hari berganti hari. Mbok Randa belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Jaka Tarub dengan Laraswati. Ia takut Jaka Tarub tersinggung. Mungkin juga Jaka Tarub telah memiliki calon istri yang belum dikenalkan padanya. Lama-kelamaan, Mbok Randa lupa akan niatnya. Jaka Tarub ialah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya itu diperoleh dari mendiang ayamnya. Pagi ini, Jaka Tarub telah siap untuk berburu ke hutan. Tidak lama kemudian, Jaka Tarub telah tiba di tengah hutan. Ia berjalan dan terus mencari hewan buruan di tempat ia biasanya mencari. Setelah ia berjalan dan mencari beberapa kali, Aku udah capek. Tidak ada hewan buruan satupun hari ini. Perutku juga sudah semakin lapar. Matahari pun sudah semakin tinggi. Sebaiknya aku pulang saja. Biarlah aku tidak dapat buruan hari ini. Semoga ibuku juga akan mengerti dengan keadaan ini. ketika
Jaka Tarub mulai memasuki desanya. Jaka Tarub tertegun melihat rumahnya dari kejauhan. Tuh, banyak orang yang berkumpul di depan rumahku. Ada apa ya? Dan kenapa orang-orang juga tergesa-gesa menuju rumahku? Apa sih yang terjadi ini? Jaka Tarub mulai tidak enak hati. Ia segera berlari menuju ke rumahnya. Sesaat kemudian, Ibu, mata Jaka Tarub tertuju pada sesosok tubuh yang terbujur kaku di tengah ruangan. Beberapa detik kemudian, ia sadar bahwa yang ada di tengah ruangan itu adalah ibunya yang telah tiada. Ia tak sanggup lagi berdiri. Ia menangis dengan sangat kencang. Jaka Tarub tak sanggup berbuat apa-apa. Ia hanya memandangi wajah ibunya. Cerita dari Pak Ranu yang istrinya menemukan Mbok Randa telah meninggal tadi sore tak dihiraukannya. Ia menyesal karena belum menuruti apa ya keinginan dari orang tuanya, yaitu melihat ia memiliki rumah tangga. Tapi semua hanya tinggal kenangan. Ia sekarang tidak bisa apa-apa. Tadi pagi aku yang kedua, tapi tak ada satu dengan guru yang didapat. Aku juga sudah sangat jauh. Baiklah, sedikit aku akan mencari air terlebih dahulu. Wow, itu air terjun kelewat nih. Ternyata sudah kelihatan dari sini. Sepertinya aku mendengar suara gadis yang sedang bercanda gurau. Itu cuma perasaanku saja. Mana mungkin ada gadis-gadis yang sedang bermain di tengah hutan seperti ini. Sudahlah. dengan hati-hati, Jaka Tarub menghampiri tumpukan selendang itu. Ia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu mendengar kehadirannya, tentu semua rencananya akan buyar. Jaka Tarub memilih selendang berwarna kuning. Setelah berhasil, ia langsung bersembunyi di balik semak-semak. Tiba-tiba, salah satu seorang bidadari itu berkata, "Kita pulang, hari terminal sore." "Ya, ayo." Para bidadari itu keluar dari air terjun Toyawennya dan menggunakan selendang mereka masing-masing. "Hah? Selendangku di mana? Kok selendangku tidak ada? Di mana? Nanti aku tidak bisa pulang ke Toyawen. Memang tidak bisa pulang kembali ke Toyawen. Tapi, masa aku bisa menunggu tempat ini selamanya? Barang siapa bisa membeli pakaian, maka akan menjadikan ia saudaraku bila ia perempuan. Tapi, bila ia laki-laki, maka akan menjadikan ia wanita." Akhirnya itu betul kenyataan. Baik, aku datang. Aku membawa kamu pakaian. Punawangnya, seorang bidadari bayaran yang tidak bisa kembali pulang. Karena sudah pulang. Ajaklah,
Karena aku sudah bersumpah, maka aku bersedia menjadi manusia. Baiklah, setelah ini silahkan kamu berbakti. Karena hari sudah malam. Lalu mari kita pulang. Baiklah, Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa rumah tangga Jakartarum dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Nawang. Tak seorang pun penduduk desa mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan. Jakartarum mengaku bahwa istrinya adalah gadis desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Jakartarum merasa sangat bahagia. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Walau padinya dimasak setiap hari, tapi kenapa padi di lubung semakin meninggi ya? Aku jadi heran. Pada suatu pagi, Nawang Wulan hendak mencuci ke sungai. Kang Mas, jaga Nawang dulu ya. Aku mau mencuci dulu. Dan tutupan kukusan nasi roti yang sudah dimasak, jangan dibuka dulu ya. Iya. Ketika sedang bermain dengan Nawangsi, Jakartarum teringat akan nasi yang dimasak oleh istrinya. Oh iya, tadi masak nasi. Kira-kira masaknya udah lama atau belum ya? Ya udah, nak, bapak tinggal lihat nasinya dulu ya, sudah matang atau belum. Di dalam kukusan ini cuma ada setangkai padi. Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Apa maksudnya? Aku tidak paham. Kang Mas, kenapa kamu melanggar pesanku? Hilanglah sudah kesaktianku untuk mengubah setangkai padi ini menjadi sebakul nasi. Mulai hari ini aku harus menunggu padi ini. Kau harus menyediakan lesung untukku. Aku minta maaf, Nawang Wulan. Aku tidak menghiraukanmu. Ya, apa mau dikata, semua sudah terlambat. Mulai hari ini, aku harus menumbuk padi untuk kita masak. Sejak kejadian waktu itu, persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan padi yang ada di lubung sudah tersisa sedikit. Pada waktu itu, di pagi hari, Nawang Wulan sedang mengambil padi yang ada di halaman belakang. Ketika ia mengambil batang-batang padi, ia merasakan ada sesuatu yang sangat lebih. Karena penasaran, Nawang Wulan pun terus menarik benda tersebut. Ini kan selendangku yang berwarna kuning. Kok bisa ada di sini? Wah, ini pasti perbuatan Jakarta. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa Jakarta yang tega mencuri selendangku di sini. Aku ingin segera pulang kembali ke Kayangan. Aku rindu saudara-saudaraku di sana. Aku harus segera kembali ke Kayangan. Sore itu, ketika Jakartarum kembali ke rumahnya, ia tak mendapati istrinya Nawang Wulan dan anaknya Nawangsi. Hah? Dari mana saja kamu? Aku mencarimu dari tadi. Kau sama santai saat kita sedang
Aku minta maaf. Aku salah. Kau harus menanggung akibat perbuatanmu, Jakatarup. Dan sekarang aku akan kembali ke tanah sehingga aku bisa menyadari aku bukan di sini. Mulai saat ini, kau harus menghargai anak sendiri. Mulai saat ini kita bukan suami istri. Kita harus Nawangsi Papa. Jika suatu saat nanti Nawangsi dengan bahkan setengah mati, maka aku akan menantangmu dengan satu syarat. Kau tidak boleh ikut bersama yang ini. Jakatarup hanya bisa diam dalam kesedihan. Ia ingin terlihat tegar. Setelah menyatakan kesanggupan untuk tidak bertemu dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang menuju ke kayangan. Ia hanya bisa memeluk Nawangsi. Sungguh kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Yang hanya bisa dia lakukan hanyalah menjaga Nawangsi dengan baik, seperti apa pesan dari Nawang Wulan.